Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah majelis taklim Darul Muhibbin, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak lupa yang saya hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Hajah Jamilah binti Rodani yang barusan kita tahlilkan. Mudah-mudahan bacaan-bacaan yang baru kita baca, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya disampaikan kepada almarhumah dan seluruh almarhumin yang tadi disebutkan namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini tetap baca kitab, cuma karena momennya sedang mengirim tahlil mengenang 14 hari dipanggilnya almarhumah Ibu Hajah Jamilah, maka saya baca kitabnya bukan fikih, tentang akhlak berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan atau Tuhanmu menetapkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini perintah berbuat baik atau perintah berbakti kepada kedua orang tua itu langsung setelah perintah agar menyembah hanya kepada Allah. Jadi seolah Allah berfirman, urusan pertama sembahlah Tuhanmu. Kalau urusan menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah sudah rapi, sudah selesai. Kewajiban berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi ini begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai perintahnya pun sejajar ya dengan perintah agar tidak menyekutukan Allah. Ya, berbuat baik. Berbuat baik itu bagaimana? Berbuat baik kepada orang tua itu ya kalau bisa senengin orang tua. Ya, senengin orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan, mendidik, membesarkan, bahkan membiayain sekolah kuliah kita. Syukur-syukur yang sudah bekerja, senengin orang tua. Ya, umrohin, hajiin, apa kesenangannya beliin. Ya, kalau nggak bisa karena belum mampu, gaji juga belum ada, kalau nggak bisa nyenengin, minimal jangan nyakitin, jangan bikin kesel orang tua. Ini kadang nyenengin kagak, yang ada bikin orang tua nangis mulu. Ke rumah orang tua bukan nenteng, malah pulangnya nenteng tabung gas. Yang mana yang ngadu itu, anaknya ke rumah bukannya bawain emaknya, tabung gasnya digondol anaknya, tahu dijual di mana. Besoknya TV hilang.
Ya, jangan sampai. Ya, nanti akan dibahas di sini dosanya atau siksanya, balasannya orang yang durhaka kepada orang tua. Itu enggak cuma di akhirat, bahkan dunia akhirat. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salatu ayatin nazalat makrunatan bi salatin la tuqbalu minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Ibnu Abbas berkata, ada 3 ayat. Di dalam 3 ayat itu ada 2 ya, yang bersamaan berbarengan. Itu enggak boleh dipisah. Ya, dua-duanya harus dikerjakan. Yang kalau cuma satu yang dikerjakan, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah taala, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Faman atau Allah wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa cuma taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka ditolak oleh Allah SWT. Artinya Allah tidak mau. Ya, ini ayat, ya, dalam ayat ini 2 berbarengan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Harus dua-duanya, nggak boleh dipisah. Kalau cuma satu yang dikerjakan, pasti ditolak oleh Allah. Itu pertama. As-saniyah, nomor 2, qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bayarlah, dirikanlah sholat dan bayar zakat. Ini juga nggak bisa hanya salah satu. Ada orang rajin sholat 5 waktu jamaah di masjid, tapi zakat tidak dibayar, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Atau mungkin cuma zakatnya dibayar, yang zakat dibayar, nggak dibayar terus zakat, tapi sholat juga nggak pernah. Ini juga zakatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang sholat itu nggak cukup dengan ikhlas saja. Ya, bahwa ikhlas bagian dari syarat diterima sholat, iya. Ya, syaratnya ikhlas. Syaratnya harus sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ditambah lagi masih banyak syarat yang lain. Ya. Ditambah lagi apa? Harus zakatnya dikerjakan. Ditambah lagi nanti di belakang harus bakti sama orang tua. Hadisnya sahih. Ya. Nanti dibahas di sini. Ya, karena ada tulisan saya baca, syaratnya cuma 2 agar sholat kita diterima Allah. 1 ikhlas, 2 ikuti Rasul. Bukan cuma 2 itu bagian dari syarat. Artinya yang juga tidak boleh ditinggalkan, ikhlas dan mengikuti tata cara Rasulullah. Tapi masih ada syarat-syarat yang lain yang harus dikerjakan. Apa? Antara lain tadi, bayar zakat jangan ditinggalkan, bakti orang tua juga jangan ditinggalkan. Nah, yang nomor 3, qauluhu ta'ala anishkurli wali walidai. Kata Allah, syukuri aku dan syukuri kedua orang tuamu. Faman syakarallaha walam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak pernah bersyukur kepada orang tuanya, ya, terima kasih kepada Allahnya ada, alhamdulillahnya dibaca, tapi sama orang tua ngeluh mulu, kurang mulu, nggak pernah terima kasih. Ini syukur kepada Allah ditolak. Ya. Padahal syukur ini, ya, saya ulangi dulu. Jadi syaratnya ini nggak boleh dipisah. Syukur kepada Allah harus syukur kepada orang tua. Kalau cuma satu, hanya syukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur kepada orang tua, syukurnya ditolak. Ya. Syukur ini ibadah yang Allah janjinya pasti. Janjinya pasti. Ayatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, itu pasti. Hanya ini satu-satunya, yang lain enggak.
Allah janji memberi rizki, yarzuqu may yasha. Allah memberi rizki itu hanya kepada orang yang dikehendaki. Allah mengampuni sama, ya, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni juga hanya kepada orang yang, artinya apa? Meskipun kita istighfar, ya, mungkin ada yang salah, ada yang kurang atau apa, itu Allah mengampuni atau tidaknya masih terserah Allah. Nggak ada janji dari Allah. Dalam Al-Quran dikatakan Allah mengampuni tapi mayyasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah memberi rizki juga hanya yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ketika syukur, nggak ada syarat. Siapapun yang bersyukur, siapapun, ya, lazidannakum, pasti aku tambah. Ya, jadi saya ulangi, syukuri Allah dan syukuri kedua orang tua. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa derajat orang tua begitu tinggi, selalu dijejerkan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun yasta'dinu an-nabiyya fil jihad ma'ahu, ya. Ibnu Umar menceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk dibolehkan jihad bersama Rasulullah. Jadi ada yang datang, Rasul mohon izin saya ikut jihad, ya. Faqala Nabi menjawab, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki jawab, na'am, betul Rasul, kedua orang tua saya masih hidup. Qala fafihima fajahid. Kata Nabi, kalau gitu ya sudah, kamu cukup jihad untuk membahagiakan orang tua. Artinya apa? Ternyata membahagiakan orang tua ini juga jihad. Karena ini jihad, kalau kita mati dalam rangka membahagiakan orang tua, berarti termasuk mati syahid. Kita sedang berjuang, misalnya orang tua kita sakit, naudzubillah misalnya. Kita sedang berjuang mencari dana, mencari biaya untuk obat orang tua, atau sedang mengurus orang tua. Kita meninggal, saya yakin itu juga mati sedang berjihad, ya. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, kata Nabi, tidak maukah kalian aku kasih tahu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini dosa paling besar di antara dosa besar, ya. Kata Nabi, al-isyraku billah, pertama musyrik, menyekutukan Allah. Nomor dua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Coba lihat, perhatikan, ya, bahwa dosa paling besar di antara dosa-dosa besar itu pertama menyekutukan Allah. Dan ini dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Allah tidak memaafkan dosa musyrik. Allah memaafkan dosa selain musyrik, tapi liman yasha, hanya kepada yang Allah kehendaki. Jadi siapapun yang menyekutukan Allah itu berarti musyrik. Kalau musyrik, dosanya tidak akan diampuni. Cuma yang dimaksud ini adalah orang yang musyrik sampai mati belum pernah taubat. Ada orang mengakui ada Tuhan selain Allah, atau mungkin tidak mengakui, tapi karakter apa dari kelakuannya, misalnya gini, gara-gara di PHK lalu merasa seolah-olah saya makan apa nanti. Ini hati-hati. Berarti dia seolah-olah dia mengakui bahwa ada selain Allah yang bisa memberi rezeki. Berarti telah menyekutukan. Bahwa kita di PHK sedih itu boleh, sedih itu manusiawi.
Karena memang Nabi juga dulu pernah ngalami ada namanya Amul Husni, tahun duka, tahun kesedihan. Nabi ditinggal orang-orang yang dicintai berurutan dalam 1 tahun. Itu boleh, Nabi juga pernah sedih. Tapi jangan sampai mengatakan, terus saya makan apa? Anak istri saya loh. Seolah-olah Tuhannya itu pekerjaannya. Padahal Allah bisa memberi makan tanpa harus bekerja. Buktinya mana? Ini sekarang buktinya. Bapak kerja apa hari ini dikasih kopi? Nah, dapat rezeki tanpa harus bekerja, gitu kan? Kita harus yakin. Itu termasuk namanya syirik khafi. Syirik tapi tersembunyi. Bahkan mungkin yang melakukan syirik pun nggak merasa kalau itu hati-hati. Kalau tidak taubat, Allah nggak ampuni. Tapi kalau taubat, walaupun musyrik, ada orang dari kecil musyrik, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah pohon, ya. Tapi pas mau meninggal dia taubat, dia baca syahadat. Saya yakin masuk surga. Ya walaupun kayak kemarin transit dulu di neraka. Ya. Transit dulu. Ya dosanya banyak. Tapi walaupun transit kan ujungnya surga. Ya. Dulu Imam Hasan Basri ini disebutkan termasuk ulamanya tabi'in, ya. Ulamanya para tabi'in. Beliau ketika membaca satu hadis atau keterangan bahwa nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki yang sebelum dimasukkan surga dia akan dipanggang dulu di neraka 1000 tahun, ya. Ada orang laki-laki sebelum dimasukkan surga dibakar 1000 tahun di neraka. Ketika baca itu spontan beliau berharap, laitani kuntu dalikar rojul. Mudah-mudahan laki-laki itu yang dimaksud Nabi adalah saya. Lalu orang bertanya, loh guru, kok guru berharap 1000 tahun? Saya bukan berharap 1000 tahunnya sebenarnya. Kalau cuma 1000 tahun di neraka, tandanya mati bawa iman. Mati bawa iman. Sebab kalau mati nggak bawa iman, di neraka bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 3000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi khalidina fiha, selama kalau mati nggak bawa iman. Ya. Jadi kita harus berusaha maksimal, mati harus bawa iman. Walaupun dosanya besar, mati harus bawa iman. Caranya gimana? Banyak cara, termasuk mengaji begini. Iman kita pupuk. Atau banyak membaca la ilaha illallah, itu juga untuk memperkuat iman. Ya. Takut waktu mau mati iman lepas, ya udah di neraka selama-lamanya. Memang ada sabda Nabi kan, man qala la ilaha illallah dakhala ya fil madi. Pasti artinya barang siapa pernah membaca la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Ini artinya apa? Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan ini dipegang erat sampai nafas terakhir masih megang la ilaha illallah. Masalahnya kalau orang cuma pernah la ilaha illallah tapi sholat enggak, ngaji enggak, istighfar enggak, baca tahlil enggak. Ibarat tanaman, biji baru ditaruh doang itu. Enggak pernah dirawat, enggak pernah dipupuk. Ya dipatok ayam selesai. Ya. Biar iman kita nggak dipatok ayam, ya itu nggak cukup. Karena kadang-kadang anak muda ngerem itu. Ah, kata Nabi yang penting pernah la ilallah selesai kok, halal jannah. Ya bener, tapi harus tetap utuh la ilaha illallah, jangan hilang sampai mati gitu. Jadi seandainya orang pernah la ilallah sampai mati masih dipegang, meskipun dosanya banyak, tetap saja ujungnya surga, tapi mungkin pinggiran surganya. Kapling surga dia penuh, tapi ya pinggir-pinggirnya walaupun di surga tetap surga. Ya. Di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Sesuatu yang di surga itu nikmat surga, indahnya surga. Itu nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga.
Dengan kata lain, indahnya surga itu nggak bisa kita bayangkan. Kalau kita membayangkan indah misalnya, indah itu seperti apa? Oh, seperti pemandangan di pantai, di gunung, waktu matahari terbenam atau matahari terbit gitu kan. Kita bayangkan indah itu seperti itu misalnya. Ya, sudah paling indah. Nanti begitu masuk surga, orang itu akan kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Ternyata indahnya surga jauh di luar yang dibayangkan. Siksa neraka juga sama. Orang membayangkan neraka itu seperti besi meleleh, gitu kan? Kita direbus di situ. Yang kita bayangkan itu udah sangat sakit banget kan itu. Ternyata nanti benar masuk neraka, kenyataannya jauh lebih sakit dibandingkan sekedar besi meleleh. Kaget, di luar dugaan. Gak percaya coba aja nanti. Ya, mau nggak mau potongannya mampir dulu ini. Ya, tuh. Jadi surga sebenarnya nikmat. Di surga itu nikmatnya apa? Kalau kita makan, siapa yang hobi durian atau hobi sate, seenak-enaknya durian itu kalau sudah makan satu diterusin udah nggak enak. Orang yang hobi sate sekuat-kuatnya ya 30 tusuk terusin udah nggak enak, ya kan? Tapi di surga mau makan berapa aja enak. Di surga itu nggak ada WC. Jangan norak nanti masuk surga, malaikat mana WC-nya? Nah, norak namanya itu. Ya. Berarti nggak ngaji nih orang, ya. Soal-soal masuk surga nanya, "Mana ini WC-nya kok nggak ada?" Di surga itu kita makan semakan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Itu nggak pengen berak, nggak pengen kencing. Kok bisa? Imam Hanafi pernah ditanya, kok bisa? Ya bisa. Kita waktu di perut, ini mulai 4 bulan kan sudah nafruh, udah ada nyawa. Kandungan itu kalau udah 4 bulan, itu sudah dipasang ruhnya. Itu butuh makan. Dan ternyata yang kita makan waktu 4 bulan dalam kandungan, itu darah haid ibu kita. Ya. Makanya kalau orang hamil biasanya nggak haid. Kenapa? Darah yang mestinya jadi darah haid, kita makan. Ini juga salah satu kenapa hubungan seseorang dengan ibunya ya secara emosional lebih dekat dibanding dengan ayah. Salah satunya itu. Nomor 2, kenapa dengan ibu lebih dekat? Kita keluar dari bapak, bentuknya apa? Bentuknya apa? Sperma, enak lagi. Keluar dari ibu, bentuknya apa? Bayi, orok. Enak apa sakit kata ibu? Sakit, tapi bohong. Buktinya lahirin mulu. Sakit sunat. Ada yang orang sakitan sunat katanya. Apaan sakit ngelahirin? Sunat. Buktinya orang sunat kapok. Ada yang sunat 2 kali? Nggak ada. Ngelahirin sakit, tapi ngelahiran mulu. Itu kelakar doang, bercanda. Ya pastinya sakit ngelahirin. Ya. Jadi di surga itu nanti nggak ada WC. Imam Ahmad itu ketika ditanya, bayi itu di perut itu sudah makan. Coba tanyakan dokter. Ketika bayi lahir, ada nggak terus diselimuti, mohon maaf, kotoran kita sendiri? Nggak ada kan? Bayi itu lahir dari rahim itu bersih. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada bau tai. Kalau bayi itu berak kan pasti di rahim itu banyak tainya. Ternyata bisa, ya. Makanya di surga juga sama, ya. Udahlah, pokoknya nikmat, ya. Yang nggak ke surga nyesel pokoknya. Ya mudah-mudahan kita ke surga semuanya, amin. Meskipun transit dulu, ya. Dan nanti kita akan dikumpulkan, yang biasa kumpul di dunia, di surga akan kumpul. Kita punya guru siapa, punya pimpinan siapa, akan dikumpulkan di surga. Ya, nanti masuk surga itu ngikutin pimpinannya masing-masing. Jadi kalau orang yang nggak punya guru, repot nanti di akhirat. Rombongan Kiai Anu, gitu kan, berdiri. Jangan coba-coba yang nggak pernah ngaji berdiri, gempor. Ya, nggak bisa bohong. Kalau di sini kita masih bisa bohong. Siapa belum bagian berkat, udah ngantongin masih ngangkat tangan. Bisa di sini bohong.
Di sana nggak bisa. Yang nggak pernah ngaji benar-benar nggak bisa berdiri. Masuk surga. Ya. Ilal jannati zumaro, kan masuk surganya bergelombang, berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan. Kita rombongan siapa? Harus punya. Makanya kita ngaji biar punya rombongan. Ya saya ikut kiai saya, yang murid saya, ikut kiai saya ikut kiainya lagi. Satu rombongan. Di surga pun reuni nanti. Bisa ngopi aja, jangan kan ngopi, ya. Apa aja boleh di surga itu, nggak ada yang haram. Kalau di surga nggak ada yang haram, semuanya halal. Ya. Jadi reunian, kalau misalnya nggak bisa ketemu si Anu, ya mungkin transit, ya masih transit, ya masih transit. Tapi kalau kita transit tapi punya anak soleh, bisa disyafaati anak, ya anak bisa minta sama Allah izin untuk menyelamatkan bapak ibunya yang di neraka dengan syarat tadi bapak ibunya mati bawa iman. Kalau nggak bawa iman, siapapun nggak bisa memberi syafaat. Nabi sekalipun nggak bisa. Tapi kalau mati bawa iman, anak kita boleh, ya, mensyafaati. Wa fi sahihaini aidon. Begitu juga diterangkan dalam dua hadis Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga pertama orang yang durhaka kepada orang tua. Dua, suka mengungkit kebaikan, ya, mengungkit kebaikan. Jadi salah satu tanda amal kita belum diterima Allah, kalau kita beramal tapi kita masih ingat, ya, kita pernah nyumbang masjid ingat mulu, pernah ngasih rokok sebungkusnya bertahun-tahun ingat mulu, petanda belum diterima. Kenapa? Karena itu masih berpotensi diungkit, ya. Makanya kalau sedekah yang bagus mungkin ngasih tapi kita jangan tahu siapa yang kita kasih. Kalau bisa titipin orang, tolong kasihin siapa kayak terserah, gitu kan. Kenapa? Begitu tahu takut diungkit. Pengungkit-ungkit kebaikan itu nggak bisa masuk surga. Karena apa? Kebaikan yang dilakukannya begitu diungkit, angus sudah. Pahalanya angus. Ingat nggak lo dulu? Nah udah, berarti habis. Makanya ada keterangan itu, lupa saya, mungkin ini hadis tapi saya lupa, ya. Annas kulluhum halka illal alimun. Manusia ini nanti seluruhnya akan binasa, akan rugi, akan hancur, kecuali orang yang berilmu, yang mau ngaji, maksudnya, ya. Semua akan binasa kecuali yang mau ngaji, menuntut ilmu. Wal alimuna halka illal amilun. Yang berilmu pun akan binasa kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun akan binasa kecuali yang wal mukhlisuna fi khotorin. Orang yang ikhlas pun masih dalam dalam bahaya. Dalam bahaya itu masih ini, ketidakpastian. Saya beramal hari ini ikhlas, nyumbang masjid ikhlas, gitu kan. Sampai ketika nyumbang pun tulis saja hamba Allah, gitu kan. Ikhlas, aman. Tapi ini masih dalam bahaya. Tidak aman satu. Kenapa? Masih berpotensi untuk riya. Pernah nggak? Kemarin di tempat saya ada itu. Tulis saja hamba Allah, gitu kan. Gitu udah 2 bulan, tahu nggak siapa hamba Allah itu? Itu saya itu, ya. Percuma hamba Allah kalau gitu kan. Waktu itu udah bener ikhlas, ngasihnya hamba Allah. Jangan orang lain tahu, saya ikhlas, gitu kan. Ini kalau nggak pandai menjaga ikhlas, filkota dan tadi belum aman. Ya kayak tadi, tahu nggak lo? Yang disebutin nyumbang 20 juta hamba Allah, itu saya itu. Nah, gitu percuma, tulis aja nama ente kalau gitu. Bagaimana tulis hamba Allah? Ternyata apa? Ditulis hamba Allah tujuannya juga riya. Biar dibilang saya ini orang ikhlas loh. Buktinya tulis aja hamba Allah. Ternyata riya juga tujuannya dari awal. Kalau benar-benar nggak mau sebut ya diam-diam kasih kotak amal gitu loh. Ya, masukin.
Ya. Masukin kotak amal tapi ada namanya juga, ya percuma. Nah, jadi saya ulangi, tidak akan masuk surga tadi pertama orang yang durhaka, dua pengungkit kebaikan, ketiga mudminu khamrin, pecandu minuman keras. Ya, pecandu itu memang biasanya minum, tapi nanti di hadis yang lain ada tambahan, illam yatubu, semua tadi nggak akan masuk surga kalau tidak mau tobat. Ya kalau tobat, pokoknya kalau udah tobat, udahlah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Siapapun yang datang bertobat pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena bagaimanapun rahmat Allah jauh lebih besar dibanding azab Allah. Ya. Ya, sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Tinggal kita mau nggak mengambil rahmat itu. Salah satunya duduk di sini nih. Ya. Begitu pentingnya rahmat sampai Nabi bersabda, ya, la yadkhula al-jannata ahadun bi'amali, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Siapapun, saya ulangi, seseorang siapapun tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Biar sedekahnya banyak, sholatnya banyak, tahajud banyak, puasa banyak, enggak jamin. Kata Nabi, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau Rasul, amalmu enggak akan membawa ke surga. Kata Nabi, wala ana, sama, amal saya tidak akan membuat saya masuk surga, tapi illa an yataghammadanillahu birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya. Artinya apa? Dengan ibadah saya, lalu ibadah menyebabkan dapat rahmat. Maka dari awal dalam piagam Madinah Nabi sudah mengatakan bahwa gereja haram dihancurkan, haram. Ya. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama nggak boleh. Itu jelas Al-Quran, la ikraha fiddin. Ada orang Kristen, ya, kita acungin golok, Islam nggak lo, bacok, haram, nggak boleh. Ya, jadi tugas kita apa? Perintah agama kita itu, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Soal agama ya agamamu. Kita hanya ingin menjaga kedamaian. Ya, insya Allah matinya husnul khotimah. Jihad saya nggak berani, ya, karena musuhnya nggak jelas. Musuh siapa coba? Ya, itu satu. Nomor dua, dukun santet itu musyrik. Tadi sudah saya jelaskan, dosa musyrik itu nggak akan diampuni Allah kecuali taubat. Kalau taubat, rukun taubatnya terpenuhi tadi, dia menyesal, terus berjanji nggak akan mengulangi. Menyesal, berhenti, ya, berhenti melakukan dosa, praktek perdukunannya berhenti, praktek tukang dukun santet berhenti, terus berjanji nggak akan mengulang, terus menyesal. Tambah lagi kalau ada hak adami, hak orang lain, kembalikan. Misalnya dosanya dosa nyolong, kalau mau tobat balikin. Maka kalau ada koruptor haji umroh berkali-kali pakai uang hasil korupsi, percuma. Kemarin saya jelaskan, beribadah dengan harta haram itu sama dengan mencuci najis dengan air kencing. Bukan malah bersih, tapi makin kok. Kenapa? Kalau saya korupsi, naudzubillah, kewajiban saya mengembalikan uang ini ke pemerintah. Ini bukan saya kembalikan ke pemerintah, malah saya sedekahin ke fakir miskin. Ini alamat uang semakin gak jelas. Jadi jangan dikira hasil korupsi Ramadan ngumpulin anak yatim bagi-bagi duit, pemutihan gundulmu. Ya. Itu bukan tambah pahala, tapi malah dosa. Ya. Nah, makanya tobat itu tadi. Ya. Jadi dukun santet, jangankan nyantet orang biasa, nyantet kiai, nyantet nabi, tapi tobat. Sayyidina Umar kurang apa galaknya?
Sampai kalau ada orang masuk Islam itu nggak berani, jangan sampai Umar tahu. Kalau Umar tahu digorok kita. Artinya apa? Sayyidina Umar itu dulu raja preman. Yang dimusuhi bukan ulama, nabi. Tapi begitu tobat, apa kata Nabi? Nabi dapat bocoran dari malaikat Jibril. Ada 10 sahabat al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Antara lain 4 tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini orangnya masih hidup, Nabi udah ngasih tahu belum masuk surga. Kenapa dikasih tahu oleh Nabi? Ya karena beliau biarpun dikasih tahu tetap ibadahnya nggak berkurang. Kenapa? Beliau beribadah bukan karena surga dan karena neraka. Ibadah karena Allah. Mau surga mau neraka nggak penting. Coba kita yang dikasih tahu. Lo dijamin surga lo, wah berhenti sholat kita. Ya mabuk mulu gitu. Dugem terus pokoknya. Di mana layar tancap ada kita di situ. Ini enggak, Abu Bakar enggak. Semakin dikasih tahu akan masuk surga, semakin ibadahnya bentuk syukur. Nah, secara nggak langsung tadi jawab pertanyaan ketiga. Ya, semua memang ciptaan Allah. Ya kan? Apakah nanti kita di surga kekal? Iya. Nah, kok kekal? Yang ngasih tahu juga Allah, ya kan? Masuk surga ada kholidina fi. Bedanya dengan Allah apa? Bedanya kalau Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Allah nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Kita permulaannya ada, cuman akhirnya misalnya abadi di surga. Yaitu karena Allah yang bikin kita abadi. Allah yang menciptakan kita khulud fil jannah. Gitu loh. Bukan kita. Gitu. Jadi memang Allah. Orang kafir di neraka, musyrik di neraka, ya selamanya. Orang yang bawa iman di surga juga selamanya. Kenapa? Itu memang Allah yang menghendaki. Artinya apa? Bahwa kita ini makhluk, selamanya atau tidak terserah Allah. Tapi Allah sudah sampaikan bahwa kita selamanya. Memang kalau orang-orang yang seperti ada Robi'ah Adawiyah, itu masa lalunya, beliau itu penari perut. Ya. Di Mesir, itu kan orang Mesir. Di Mesir itu ada budaya tari perut. Ya mirip-mirip tari India. Ya. Jadi telanjang, cuma pakai kotang gitu kan. Itu dulu masa lalunya Robi'ah Adawiyah seperti itu. Jadi nyanyi-nyanyi di klub malam gitu, di bar-bar. Akhirnya taubat, menyendiri di gua, taubat. Sampai akhirnya diangkat oleh Allah menjadi wali. Salah satu munajat beliau, ya Allah, aku beribadah. Semua ibadahku mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur pun aku niat ibadah. Ini semua aku persembahkan untukmu karena cintaku yang tulus kepadamu. Ya. Bukan karena surga, bukan neraka. Ya. Saya beribadah tulus bukan karena takut neraka, juga bukan karena pengen surga, cuma pengen ridho. Jangankan kemasukan surga, seandainya pun kemasukan neraka, saya akan tetap beribadah seperti ini. Ya, itu beliau wali. Ya. Jadi ibadahnya sudah lagi bukan karena surga, itu ikhlas nomor 1. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada ikhlas model kita, mau sholat karena dijanjiin berharap, itu juga bagian dari ikhlas. Kenapa? Karena surga itu memang janji Allah dan kita percaya sama janji Allah, nggak musyrik. Ya, itu ikhlas kita. Ya, ikhlasnya orang bukan wali. Kalau wali nggak, jangankan kemasukan surga, seandainya kau memasukkan nerakamu pun nggak akan berubah ibadah saya. Itu ikhlas. Jadi kalau bisa kita suami ikhlas kepada istri seperti ini juga. Beb, hanya beb apa yang beb, aku mencintaimu tulus, bukan karena kopimu, bukan karena, jangankan kau bikinin kopi yang lezat, tidak pun nggak apa-apa, karena aku kerja banting tulang semata-mata untuk nyenengin kamu. Justru saya takut kamu kurang bahagia bersama aku, gitu kan? Jadi nggak penting lagi ada kopi kayak nggak penting. Yang penting istrinya senang. Sebaliknya istrinya begitu juga.
Saya khawatir abang nggak, saya cintaku tulus karena Allah. Ya, jangankan abang beliin gelang kalung, perhiasan, enggak pun enggak masalah. Yang penting abang senang, gitu ya. Kira-kira kalau suami istri sudah cintanya tulus seperti ini, bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Saya pernah nasihatin ibu, gitu bu caranya. Saya udah begitu Pak Ustadz, tapi laki saya nggak begitu katanya. Saya udah tulus, udah nyuci, udah masak tulus, dikasih duit dikit saya terima. Tapi balasannya apa? Masih ngomel mulu. Artinya apa? Istri bisa tulus harus dibantuin suami. Iya, bikin bagaimana istri biar tulus gitu loh. Jadi kadang-kadang istri nggak tulus karena salahnya suami. Dikit-dikit rewel. Kenapa nggak dirunapi-napi tuh dimasakin keasinan tetap aja, ya kan? Nggak terus ngomong, wah asin ini banting, enggak, gitu kan? Sampai istrinya sendiri yang kok enak gitu kan? Coba istrinya nyobain kan? Ternyata keasinan kan? Mungkin salah, ya ngambil gula kena garam, gitu kan? Bukan disengaja, bukan. Memang tulisannya gula ya garam. Tapi masalahnya Indo kan ada juga katanya dibalik, garamnya tulis gula, gulanya ditulis garam. Suaminya bikin kopi sendiri salah asin. Ini gimana sih? Kok apa asin apa garam ditulisin gula katanya? Emang kenapa bang? Ini jadi salah. Kan abang sama. Itu Ratna ditulis Dewo di HP-nya. Nomor kontaknya Ratna tulisan Dewo. Ya jangan salahin saya. Kalau garam saya tulis. Ini ada pertanyaan di WhatsApp. Beliau menanyakan karena saya kurang paham dalam pengetahuan agama, akhirnya putra dan putri kami masukkan ke pesantren. Yang mau saya tanyakan adalah apa amalan doa agar anak-anak kami bisa betah di pesantren, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menolong kami di akhirat sebagai orang tuanya. Ya, sebenarnya banyak syarat kalau kita pengen punya anak soleh. Syarat pertama, cinta orang soleh. Ya, syarat pertama cinta dengan orang. Itu Imam Syafi'i akan ada syair Imam Syafi'i itu kan. Saya memang bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang soleh dengan harapan mudah-mudahan saya dapat syafaatnya nanti. Ya, ini bahkan nasihat guru saya, Mbah Yai Huda, itu berkali-kali saya dengar, terutama di nasihat perkawinan. Kalau pengen punya anak yang soleh, cintai orang. Buktinya siapa? Ya pendiri Pondok Al Falah Ploso, pesantrennya Pak Mukmin, Ustadz Mukmin. Kiai Jazuli yang nama mudanya Mas'ud. Kiai Jazuli itu bukan anak kiai, cuma anak penghulu zaman Belanda. Kiai Jazuli punya orang tua namanya Haji Usman. Haji Usman itu sangat cinta sekali kepada ulama. Ya. Karena cinta itu kalau ulama ngomong apa aja diiyain, mau masuk akal enggak ini udah kata guru. Udah kalau kata gurunya udah. Nah, ujian terberat yang menurut kita ya, kita melihatnya berat. Ketika Kiai Jazuli muda kuliah di Jakarta. Pada waktu itu orang sekolah SD aja jarang-jarang di kampung. Namanya SR katanya, sekolah rakyat. Kadang-kadang nggak sampai udah kelas 2 kawinin, baru kelas 3 kawinin. Yang penting bisa baca tulis, walaupun tulisannya jelek. Ini bayangkan Kiai Jazuli kuliah di waktu namanya Batavia, Betawi, Jakarta. Belum Jakarta, masih Batavia. Jurusan kedokteran. Ya, luar biasa kan? Yang lain SD aja nggak lulus, ini kuliah jurusan. Ini kalau kita mikirnya urusan dunia, wih ini kalau lulus jadi dokter pasti kaya raya. Dokter masih jarang-jarang. Yang banyak dukun. Tapi apa yang terjadi? Ketika gurunya, orang yang beliau cintai namanya Kiai Ma'ruf dari Kedung Lu Kediri, datang ke rumah Pak Haji Usman, mana anakmu? Kuliah Kiai di Jakarta, di Batavia. Suruh pulang, suruh mondok. Itu nggak pakai mikir, siap Kiai. Kirim surat, nah pulang, kata Mbak Yai Ma'ruf, kamu harus mondok.
Kalau memang kadernya bibitnya bibit soleh ya, bapaknya bilang pulang, disuruh kiai pulang, nggak pakai mikir. Kalau kita, anak kita di kedokteran diterima beasiswa, tiba-tiba ada guru kita suruh mondok, kira-kira gimana kira-kira? Kalaupun iya paling ntar mikir dulu gitu kan. Pantesan kalau anaknya nggak soleh. Ini enggak. Akhirnya benar mondok sampai ke Arab, mondoknya ke Saudi. Pulangnya karena ada gerakan Wahabi, ditangkap-tangkapin, dipulangin. Hari ini beliau punya putra, cucu, semuanya alim. Berkah. Itu santri itu, kalau dikumpulin sekarang, termasuk santrinya, cucunya, putranya, mungkin sekitar 10.000. Berkah. Kenapa Kiai Jazuli menjadi orang soleh, pinter? Karena beliau punya bapak namanya Haji Usman yang cinta ulama. Kalau sudah kata guru suruh ngalor, nggak pakai mikir, masuk akal kayak enggak deh. Ini kan coba kalau kita pakai rasio otak kita sekarang, ini gimana sih? Udah kuliah, diterima di kedokteran, apalagi waktu itu susah kan, gitu kan? Pasti kan nggak masuk akal ini, gitu kan? Kenapa? Kita salahnya segala sesuatu pakai akal kita ngukurnya. Padahal kalau kiai itu kadang-kadang udah istikharah langsung dari Allah, petunjuknya dari Allah. Makanya Haji Usman itu meskipun nggak masuk akal, nggak penting karena ini perintah guru. Saya pengen berkah, saya pengen anak saya sukses. Nah, maka kita kalau punya anak di pesantren, jangan coba-coba kita benci sama ustadz-ustadz yang di pesantren. Apalagi ngajarin murid kita benci sama gurunya. Misalnya kadang-kadang kan anak gara-gara dihukum. Di pesantren kan sebenarnya biasa. Anak melanggar dihukum. Kadang-kadang dibotakin rambutnya. Ini kadang-kadang ada orang tua nggak terima, ustadznya dilabrak. Saya jamin anaknya nggak soleh yang begini nih. Kalau anak saya itu paham. Kalau dia melanggar di pesantren, nggak paling takut ngadu. Bahkan dia cerita sama temennya, jangan bilang apa-apa saya. Kenapa? Dia tahu kalau dia lapor pasti saya tambahin hukumannya. Kurang ajar kamu sama guru kamu. Gimana kamu soleh nanti? Gimana dapat berkah kamu ngelawan guru? Gitu kan? Maka anak saya pernah di pesantren. Bapak kok nggak pulang-pulang sih? Emang kenapa? Rupanya dia sedang mau dihukum itu. Ini yang bikin salah kadang-kadang. Harusnya walaupun kita nggak cocok dengan gurunya, misalnya, jangan di depan anak. Tetap anak kita nasihatin, pasti kamu salah. Nggak mungkin guru menghukum kamu kalau nggak salah. Walaupun diam-diam kita ketemu guru, Ustadz maaf kenapa sih anak saya, gitu loh. Jangan di depan anak kita, Ustadz gimana sih anak saya? Besok ngelanggar lagi itu anak, pasti dibilang sama bapaknya. Nggak boleh. Kalau pengen anak kita pinter, soleh, didik anak kita cinta gurunya. Kita pun juga harus cinta kepada gurunya. Ini cinta kagak. Ngasih apa-apa kagak, ngomel mulu sama gurunya. Udah gaji kecil, diomelin mulu sama wali murid. Padahal kalau guru di pesantren itu kan ya Allah. Kadang anaknya sendiri ustadz-ustadz itu didiknya nggak kayak anak orang. Itu di pesantren anak orang, di sholatnya diajarin. Anak sendiri kadang-kadang lupa dia nggak diajarin malah. Kok teganya itu wali murid ngomelin gurunya, astagfirullahaladzim. Karena saya pengalaman diomelin Pak. Itu satu ya, cinta kepada. Dua, jangan kasih makan yang haram. Kalau perlu subhat pun jangan. Yakinkan bahwa yang dikasih ke anak itu makanan yang halal. Ya, jangan yang haram. Itu juga susah nanti anak jadi anak soleh. Gitu kan? Kemudian tentu doa. Ya, doa itu banyak kalau di Quran itu. Ada Rabbi habli minas solihin, diulang-ulang. Ininya ya Allah saya mohon anak yang. Ada lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu juga diperbanyak, bagus. Tentu Fatihah termasuk yang bagus. Jangan lupa tiap habis sholat Fatihain anak-anak kita. Ya, mulai masih banyak. Yang jelas itu hormat kepada guru itu nomor satu, cinta kepada guru, ya. Orang tua yang senang sama anak soleh, insya Allah anaknya juga soleh.
Ya kalau dituliskan masih banyak, itu aja yang penting-penting itu diamalkan, yang tadi udah luar biasa bagus ya. Tunjukkan cinta kepada guru ya, jangan suudon sama guru. Orang tuanya harus senang, silaturahmi ke orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ziarah wali songo, tawasul, bukan minta sama yang di kuburan, salah ya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya saya berziarah ini, jadikan anak-anak saya anak yang soleh ya. Kalau perlu kita ngomong nggak apa-apa ya, Sunan Kalijogo mintakan kepada Allah, Sunan boleh. Kenapa? Karena mereka wali, di Quran dijelaskan bahwa wali itu nggak mati, yang mati cuman jasad. Boleh. Wal ahyaun inda rabbihim fahum yurzaqun, itu Al-Quran. Para wali itu masih hidup di sisi Allah. Kita ziarah makam wali Sunan Ampel. Sunan Ampel mohon, doakan, mintakan kepada Allah ya. Mintakan kepada Allah, jangan salah. Jangan Sunan Ampel saya minta kaya, Mbak Sugih. Nah, murtad apa musyrik itu. Ya, nggak boleh. Jadi ziarah ke makam wali jangan minta ke wali, tapi tolong ditawasuli, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah gitu ya. Itu boleh. Biarpun ada orang sebelah mengatakan ini musyrik, biarin ya. Emang lo yang punya surga. Udah aja ya, insya Allah nanti sambung lagi malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu terus beribadah kepada Allah SWT. Anak mantu cucu murid kita jadi anak-anak yang soleh soleha, anak yang tidak akan nyusahin kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan wabah yang tengah melanda negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.